Peta pangkalan militer rahasia Israel bocor ke publik. Begini jadinya. Militer Israel secara tidak sengaja merilis peta yang menyertakan nama dan lokasi sebagian besar pangkalannya, termasuk lokasi yang dirahasiakan. Begitu laporan media lokal Israel minggu ini. Kesalahan itu terjadi ketika peta yang merinci lokasi pusat pengujian virus corona diunggah ke portal darurat nasional oleh Komando Militer Israel. Media Israel Haaretz melaporkan yang dikutip Al-Arabi pada Rabu 24 Maret 2021, peta yang merinci informasi rahasia telah dihapus ketika pusat komando itu mendapat pertanyaan tentang peta tersebut. Bersamaan dengan lokasi pusat pengujian COVID-19 di kawasan pemukiman juga termasuk fasilitas dan pangkalan militer Israel yang digunakan oleh Angkatan Udara dan Intelijen Militer Israel. Peta tersebut bahkan merinci secara tepat batas-batas pangkalan, meskipun informasi seperti itu biasanya tidak dirahasiakan karena khawatir itu dapat digunakan oleh musuh Israel. Seorang juru bicara mengkonfirmasi kepada Haaretz bahwa peta itu diterbitkan secara keliru dan sekarang telah dihapus dari situs web. Dalam sebuah pernyataan, mereka menjelaskan bahwa peta itu berasal dari situs web sipil yang menyediakan layanan publik global untuk membuat peta dapat diakses di seluruh dunia dan di Israel. Penandaan camp dan pangkalan IDF tidak dilakukan oleh militer tetapi disalin dari peta yang ada di situs web, tambahnya. Israel telah mencatat 820.000 kasus COVID-19 dan 6.109 kematian, tetapi program vaksinnya yang berhasil telah memperlihatkan berkurangnya kasus-kasus infeksi dengan cepat. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, Arab Saudi kutuk Israel abaikan seruan internasional terus bangun pemukiman Yahudi di tepi barat. Kerajaan Arab Saudi mengutuk keras Israel atas kelanjutan perluasan permukiman Israel di tepi barat Palestina, termasuk di Yerusalem Timur yang akan menjadi ibu kota masa depan Palestina. Arab Saudi juga mengutuk tindakan Israel yang membongkar bangunan warga Palestina dengan alasan tidak ada izin. Israel dinilai terus mengabaikan seruan internasional agar menghentikan pembangunan pemukiman, khususnya dari Eropa dan PBB. Tetapi Amerika Serikat memberikan dukungan sehingga Zionis tidak merasa takut. Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk PBB di Jenewa, Abdul Aziz Al-Wasil, mengatakan pihaknya terus mendukung perjuangan Palestina. Bahkan di seluruh tingkatan politik dan ekonomi serta membela hak-hak sah rakyat Palestina, Arab Saudi mematuhi prakarsa perdamaian Arab yang diusulkan oleh kerajaan dan diadopsi oleh negara-negara Arab pada tahun 2002 lalu, katanya. Itu menegaskan hak Palestina untuk memperoleh negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, tambahnya. Kembalinya pengungsi dan penarikan Israel dari dataran tinggi Golan Arab Saudi yang diduduki, tambahnya lagi. Di sisi lain, akal bulus Israel terkuak. Sejak 2019 sudah pepet kapal-kapal Iran yang menjual minyak bumi ke Suriah yang direncanakan mata-mata Israel libatkan angkatan lautnya. Akhirnya Iran menggempur kapal Israel duluan. Timur Tengah kembali dihantam oleh ketegangan mengerikan antara Israel versus Iran. Melansir Wall Street Journal, Israel telah menarget setidaknya 12 kapal yang berlayar menuju Suriah. Sebagian besar kapal itu membawa minyak dari Iran. Di tengah kekhawatiran untung dari penjualan minyak menjadi dana bagi aktivitas ekstremisme di Timur Tengah. Rupanya, sejak akhir tahun 2019, Israel telah gunakan senjata-senjata yang berat termasuk ranjau air untuk menyerang kapal Iran atau kapal yang membawa kargo Iran.
Kapal-kapal itu berlayar menuju Suriah di Laut Merah dan di wilayah lain di sekitarnya. Diketahui Iran telah melanjutkan perdagangan minyaknya dengan Suriah. Mereka mengirimkan jutaan barel mengabaikan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran dan sanksi internasional terhadap Suriah. Beberapa serangan di laut itu juga menarget upaya Iran memindahkan kargo lain termasuk senjata melewati wilayah itu, menurut pejabat Amerika Serikat. Serangan terhadap tanker membawa minyak Iran belum diungkapkan sebelumnya. Pejabat Iran melaporkan beberapa serangan sebelumnya dan mencurigai keterlibatan Zionis. Israel belum berkomentar sebelumnya tentang insiden itu dan kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merujuk pertanyaan itu ke militer Israel, yang menolak berkomentar tentang apapun peran Israel dalam serangan terhadap kapal Iran. Pejabat Iran di misi PBB di negara itu tidak menanggapi permintaan komentar. Damaskus mengatakan terhambatnya impor minyak Iran menyebabkan kekurangan bagi Suriah. Suriah dan Iran sendiri menampik klaim mereka membiayai terorisme dan mengatakan persekutuan mereka ditujukan untuk melawan kejahatan serupa. Pengungkapan aksi Israel di laut itu menandai dimensi baru dan kampanye mereka melawan kekuatan militer dan juga ekonomi Iran serta dukungan Iran kepada sekutunya di wilayah tersebut. Sejak 2018, Israel telah melaksanakan ratusan serangan udara, sebagian besar ke Suriah, untuk membumi hanguskan kelompok milisi dukungan Iran dan juga senjata pengaruh Iran di wilayah itu. Namun, Iran tak lelah untuk membalasnya. Pengungkapan itu juga datang di tengah ketegangan meningkat di wilayah itu. Administrasi Biden sedang mempertimbangkan untuk mengkonfrontasi Iran dan mengatakan mereka ingin kembali ke kesepakatan internasional pada tahun 2015 mengenai program nuklir Iran. Namun kemajuan justru terhambat karena tuntutan dari masing-masing pihak untuk konsesi oleh pihak lain. Kargo minyak dari Iran untuk Suriah dikendalikan oleh pejabat dari Korps Garda Revolusioner Islam yang dikatakan oleh Amerika Serikat lewat kasus pengadilan yang diajukan untuk menyita kapal. Tujuan operasi dari Iran adalah untuk menyiasati sanksi bagi Iran dan Suriah untuk membiayai IRGC, seperti diklaim pengadilan tersebut. Kapal-kapal tanker itu biasanya membawa minyak senilai ratusan juta dolar. Pengirim seringnya menyatakan alamat palsu, kemudian menggunakan kapal tanker tua berkarat untuk menghindari perhatian, dan terkadang memindahkan minyak dari satu kapal ke kapal lain di laut untuk menghindari deteksi, dikabarkan dari pejabat militer regional. Israel juga telah menuduh Iran mensabotase dan berdalih di beberapa minggu terakhir. Netanyahu minggu lalu menyalahkan Iran atas ledakan yang menghancurkan kapal kargo Israel MV Helios Rey. Kementerian Luar Negeri Iran membantah berada di balik serangan itu.